Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih hukumnya pindah ibu kota itu? Hukum asalnya ya boleh-boleh saja, mau pindah sehari 5 kali ya nggak apa-apa. Ini bosan di sini, pindah di sana. Dari sisi hukum asal tidak masalah pindah ibu kota. Waktu masa Islam itu juga pernah pindah dari Madinah ke Mekah, ke mana itu, ke daerah Syam. Jadi itu nggak masalah di situ. Hukum asalnya boleh. Tetapi catatannya, ya alasan, situasi dan kondisi itu turut menentukan hukum akhirnya boleh apa enggak. Ini sebagaimana kita bisa lihat, saya mau ngasih contoh yang lama ya, tahun 1260 Masehi. Kalau bikin contoh yang baru nanti diributkan orang. Ini kalau kita bicara masa lalu kan insya Allah nggak ada yang tersinggung. 1260-an ini daulah Islam di Baghdad itu runtuh, diserang pasukan Tartar. Kemudian ada kesultanan di Mesir. Nah, hukumnya sebetulnya kaum muslimin yang lain itu kan wajib untuk mengusir Tatar. Jadi berjihad itu hukumnya wajib. Walaupun pada masa itu ya banyak yang takut karena image-nya Tartar itu pasukannya nggak terkalahkan. Ribuan tahun nggak pernah kalah, menang terus. Tetapi melawan mereka ini hukumnya wajib. Ternyata biaya untuk melawan Tartar ini nggak cukup. Maka memungut dari rakyat yang kaya itu hukumnya sebetulnya juga wajib. Karena menjaga negeri kaum muslimin itu adalah sebuah kewajiban. Sehingga kalau kas negara kosong untuk melawan musuh yang kaya itu wajib ditarik pajak, pungutan. Tetapi apa? Ini wajib-wajib ini tidak begitu saja jadi wajib. Ada, lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau di dalam bahasan usulul fiqh itu kan ada khitabul taklif, ada khitabul wad'i. Nah, ketika sultan itu mau memungut pajak, ini kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang digelari dengan Sultanul Ulama, penguasanya para ulama, karena begitu wibawanya itu luar biasa sehingga ulama penguasa itu takut dengan beliau. Beliau ketika sultan mau mengambil pajak, memungut harta rakyat untuk membiayai jihad melawan pasukan Tatar, bukan untuk bangun infrastruktur, bukan. Ini untuk betul-betul berjihad nih, dan kondisinya genting. Beliau berfatwa begini, jika memang harta di kas negara itu sedang kosong, engkau jual saja barang-barang mewah dan alat-alat yang berharga mahal itu. Negaranya kan istananya mewah, banyak barang-barang bagus, jual aja semua. Setiap personal pasukan cukup dengan kendaraan dan senjata saja sudah, nggak usah macam-macam. Pokoknya keperluan perang ada. Kalau itu sudah cukup ya, dari harta negara yang tadi ya, barang-barang yang mewah itu dijuali semuanya sudah cukup, maka jangan memungut sumbangan dari rakyat. Jangan. Ini fatwanya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Akhirnya dilaksanakan. Tahun 1260 terjadi perang Ain Jalut, pasukan Tartar kalah. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Imam As-Suyuti di dalam kitab Husnul Muhadarah di tarikh Misir wal Qahirah. Beliau menulis bagaimana Imam An-Nawawi itu ketika Malik Zohir Baibars. Jadi ini sudah pasca perang ini ya. Perang Ain Jalut sudah selesai, Tartar sudah minggir. Panglimanya ini jadi sultan karena Sultan Saifuddin Qutuz wafat, diganti oleh Malik Zohir Baibars.
Malik Zahir Baibars ini nggak cukup beliau dengan mengusir Tartar. Beliau juga mengusir pasukan salib ya, dari Prancis. Di daerah bukan hanya Mesir tapi daerah sekitar Suriah, daerah Syam. Dan untuk membiayai perang melawan pasukan salib, Malik Zahir Baibars itu memungut pungutan dari rakyat. Para ulama sudah setuju, tapi memanggil Imam An-Nawawi untuk lebih menekankan bahwasanya ini keputusan yang sudah benar sesuai dengan koridor syariat. Tapi apa kata Imam An-Nawawi? Ana a'rifu annaka kunta fi riqindil Amir Bundukdar. Aku tahu kata Imam An-Nawawi, engkau ini dulu adalah budak dari Amir Bundukdar. Walaisa laka mal, engkau dulu enggak punya harta. Tsumma manallahu alaik, kemudian Allah memberikan karunia kepada engkau. Wa ja'alaka, kemudian wa sami'tu anna indaka alfu mamluk. Aku mendengar engkau ini memiliki 1000 budak. Jadi dulunya budak, jadi penguasa sugih banar, punya 1000 budak. Kullu mamlukin lahu hiyasatun min zahab. Setiap budak itu punya semacam sabuk ya, pakaian dari emas. Jadi sugih. Wa indaka mi'ata jariyah, engkau punya 200 budak perempuan. Likulli jariyah hukun minal huli. Setiap budak itu punya tempat perhiasan. Fa idza anfaqta dzalika kullahu, kalau engkau nafkahkan itu semua, wa qaita mamalik bil bunud as-suf badalan minal hawais. Selama engkau nafkahkan semua itu harta-harta yang ada pada budakmu itu, dan biar budak itu tinggal pakai kain wol saja, jadi nggak usah pakai perhiasan emas. Begitu juga para jariyah tadi itu nggak usahlah pakai perhiasan. Aftaituka bi akhdil mal minar ra'iyah, maka aku baru akan memfatwakan kepada engkau bolehnya mengambil harta dari rakyat. Ini rakyat sedang kesulitan, mau ditarik untuk biaya jihad, walaupun jihad itu wajib. Jadi ini kita mendudukkan persoalan itu begitu. Lihat kondisinya, bukan hanya sekedar ini kan boleh, enggak begitu. Nah, sekarang kembali ke IKN ini, situasi dan kondisinya seperti apa kita ini mau bangkut nih. Kita lihat ya, struktur APBN tahun 2021 ini 2020. Prinsipnya itu pendapatan itu sekitar 1.700 triliun. 2020 itu 1.699,9 triliun. 2021 1.743,6 triliun. Jadi nggak sampai 1.800 triliun, nggak sampai kuliahan kita ini. Dan ini tahun-tahun sebelumnya ya sekitar itu. Artinya kadada kita ini penghasilan ganal banar kayak tukang apa nih? Yang tukang yang bisa banyak sekali pertambangan misalnya dapat intan 1 kilo gitu. Nggak begitu penghasilan kalau kita lihat dari dulu itu tiap tahun ya sekitar ini terus. Pengeluaran tiap tahun itu ya sekitar 2.700 triliun. Ya. Jadi tahun 2020 itu minusnya 1.059 berapa ini? 39,2 triliun. 2021 minusnya 1.006 triliun. Ya. Jadi ibarat kita rumah tangga ini, andai kita jadi kepala keluarga pusing ini.
Pusing. Triliunnya ini kita ganti juta aja gini, kita sudah pusing. Ini sudah kalau ukuran rumah tangga. Kalau dari mana ini tertutupi? Utangnya luar biasa. Nah ini sampai yang katanya Garuda di dadaku itu, ini Garuda ini tekor. Ini cari duit 12,6 triliun buat bayar utang. Bangkrut, ditutup 97 rute. Kemudian infrastruktur itu kadang nggak terpakai. Ada bandara dibikin mahal-mahal nggak rame. Nggak usah jauh-jauh, pian lihat aja lah, itu banyak bangunan. Bangunannya mangkrak, bukan mangkrak ya. Setelah jadi bagus nggak terpakai. Kemudian ini bunga hutangnya, ini bayari bunganya aja. 2005 sampai 2009, 5 tahun itu bayar bunganya 422 triliun. Tapi yang akhir-akhir ini 2 tahun saja ini bunganya itu 1086,185 triliun rupiah. Bunganya aja itu, belum pokoknya. Jadi untuk bayar utang itu ya harus ngutang lagi. Untuk bayar utang untuk ngutang lagi. Pikirkan biar. Kadang orang nyaman berpader. Itu kan utang negara lain utang kita. Iya, kalau kita mikir kita ada suah, bang menyicil itu ada suah. Tapi lihat itu harga-harga itu naik, pajak. Kemudian ini bisa kita lihat juga ya. Dari zaman Soeharto sampai Jokowi ini utang naik terus. Naik terus. Pokoknya bertambah banyak. Nah, di 2021 September kemarin tembus ke 6.711,52 triliun. Bunga hutangnya tadi. Nah, untuk tahun depan ini 405 triliun bayar bunganya aja. Ini dari sisi utang negara, rakyat itu tambah miskin juga ya. Maret 2021 itu kata BPS ada 27,54 juta penduduk Indonesia itu miskin. Berapa ukuran miskinnya? Ukuran miskin itu kalau pendapatannya 472.000 per orang per bulan. 473.000 sudah di atas garis kemiskinan, nyaris miskin itu. Itu segitu itu ada 27,54 juta jiwa. Ya. Tahun ini Maret 2021. Laporan ADB itu 22 juta orang Indonesia itu menderita kelaparan. Jadi yang lapar itu banyak. Ini surveinya bukan bulan puasa ya. Kalau bulan puasa pas siang hari ya banyak. Jadi ini tentunya data ini dibantah oleh Departemen Pertanian membantah. Tapi taruhlah ini 22 juta ini separuhnya aja itu sudah banyak. Dan orang lapar ini tidak mesti harus kurus, enggak. Tidak mesti harus tua, enggak ya. Ada teman itu dulu waktu ada masih rom di Jakarta. Akhirnya imbah makan gorengan dibuang di tempat sampah sisa-sisa ya ibaratnya remah-remahnya itu. Kemudian menoleh ke belakang, ditinggal menoleh ke belakang ada anak muda mengambil itu dimakannya. Artinya orang bisa aja lapar itu tampilan biasa aja. Itu banyak begitu. Nah, kita ini kalau bapak-bapak yang semua ini ada yang kesulitan, bepadah aja. Kita ini kada kasyaf kada. Jangankan kita lah. Abu Bakar lawan Umar saja nggak bisa tahu kalau Abu Hurairah itu pas lagi kelaparan. Karena ada riwayat itu. Abu Hurairah itu di jalan menyapa Abu Bakar lewat, ya, ucapkan salam, ngajak bepandir lah. Dijawab ya salamnya, setelah itu pergi Abu Bakar.
Padahal Abu Hurairah itu sedang lapar. Berpikir kalau Abu Bakar ini paham diajak makan atau apa. Tapi enggak. Setelah itu Umar lewat. Sama aja juga. Tapi yang tahu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat langsung diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ke rumah, kemudian ternyata ada orang yang menghadiahkan susu satu wadah yang besar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggil itu teman-teman ahlu sufah. Abu Hurairah dalam hati rasa ini juga, padahal aku lapar bandar, suruh menunggu orang lain. Ahlu sufah suruh ke rumahnya Rasul. Setelah itu dituangkan, bukan Abu Hurairah yang disuruh, yang lain dulu. Yang lain sambil berpikir juga, ini jangan-jangan habis nggak dapat aku. Sampai kemudian itu mukjizatnya Rasul kan cukup itu. Setelah itu masih ada ya Rasul. Kata Rasulullah, tinggal aku dan engkau. Akhirnya dikasih, minumlah Abu Hurairah itu. Suruh lagi, tambahi lagi, sampai betul-betul kenyang. Baru setelah itu Rasulullah yang minum, tinggal engkau ya Rasul. Itu jadi adabnya antara tamu dengan tuan rumah. Tuan rumah itu memang berdudik makannya. Seksi konsumsi itu hakun belapar kalau habis. Ya. Tapi saya ingin menceritakan itu kadang kita nggak ngerti. Ini ada segini orang ini di Indonesia ya, bukan di Afrika. Padahal apa? Kekayaan alam luar biasa. Beras sampai berbusuk-busuk ya. 20.000 ton, 50.000 ton kemarin itu yang busuk. Situasi ekonomi begini. Jadi kalau lihat begini, belum lagi hutang yang banyak itu juga termasuk hutang ke rumah sakit ya, BPJS itu kadang belum dibayari. Maka kalau mau bicara pindah tempat yang biayanya besar, itu ya belum sesuai, belum waktunya. Harusnya diselesaikan dulu. Ya, ada kaidah fikih itu begini. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Di dalam Hasyiah Al-Bujairami, siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Ini sebetulnya kaidah fikih ya, tapi kita pakai untuk ngambil pelajaran saja yang bukan masalah fikih. Kalau ini di pemakaian biasanya orang ingin dapat warisan. Kok lama sekali ini, akhirnya dibunuh aja bapaknya. Malah dia nggak dapat waris. Orang ingin cuka, ya, homer kalau jadi cuka kan boleh. Tapi kalau kemudian ditambahi apa gitu jadi cuka atas pekerjaan manusia, maka jadi nggak halal cukanya itu. Itu dalam bab fikih. Dalam selain fikih ini juga bisa berlaku. Walaupun ini enggak menyentuhkan halal haramnya, nanti yang tergesa-gesanya ini haram enggak? Kalau tergesa-gesanya haram ya bisa jadi Allah jadikan kurangi itu sesuatu yang diinginkan tadi. Kalau enggak ya enggak juga. Dia hendak benar makan buah mangga manis. Kada sabar lagi, masih anom dimakan, maka nggak akan dapat manisnya itu. Ini utang banyak begini, mau pindah ibu kota, nggak akan nyaman juga di sana itu. Nggak akan bisa terbengkalai. Ada Pak Haji di Martapura, cerita, ada tetangga dia, orang nyewa rumah. Nyewa rumah ini sudah sempit, tapi ingin juga punya motor besar itu yang NMAX. Jadi akhirnya kredit motor. Bahkan meletakkan motornya aja nggak masuk di rumah, ada di depan. Akhirnya apa? Nggak dapat, motornya ditarik lagi oleh itu yang pembiayaan, bayar kos juga susah.
kondisinya begitu. Nggak sabaran. Ini dari sisi sudah pantas atau belum ya. Kemudian sisi kedua, kenapa sih mau pindah itu? Alasannya ini untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagus alasannya. Kalau pindah kan merata kan, nggak cuma di Jakarta aja yang bisnisnya berkembang. Tapi masalahnya ini kesejahteraan rakyat mana? Ini yang kita tahu oligarki. Oligarki itu konco-konco mereka sendiri itu yang dapat kesejahteraan. Ini sebetulnya sudah rahasia umum, nggak cuma pindah ibu kota negara, pindah ada proyek pemerintah di daerah gitu saja, itu sudah tahulah. Sebelum rencana itu pasti daerah-daerah sekelilingnya ini bubuhannya sudah beli di situ. Yang lihat yang sekitar kantor gubernur itu siapa itu yang punya itu banyak tanah itu. Sebelum membuat kebijakan itu sudah begitu. Membangun jalan aja kan begitu. Siapa yang tahu perencanaan pengembangan, dia akan beli tanah-tanah di sekitar situ. Jadi kalau kita lihat rakyat yang mana, itu kita lihat siapa yang punya lahan di sana. Ada data dari Walhi itu, yang punya lahan di sana itu bukan konglomerat. Kemudian siapa yang bakal mampu ke sana dan siapa yang punya usaha di sana. Ini kita kalau mau melihat seperti ini akan tahu ini kebijakan ini untuk kepentingan siapa. Ini kita lihat sebagai contoh ya Jakarta. Kalau ini dulu lebih alami ya, nggak seperti sekarang. Jakarta 10 tahun setelah pemindahan ibu kota begini gambarnya, masih banyak rimbun. Sekarang enggak begini. Setelah pindah ibu kota ke Jakarta itu harga tanah kan naik ya, harga tanah naik, sehingga orang-orang yang punya tanah itu ya pasti senang. Kemudian harga tanah naik ini, pajak bumi bangunannya juga naik, PBB naik. Karena NJOP-nya naik, PBB ini dihitung berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak. Penduduk lokal akhirnya minggir ketika nggak kuat membayar pajak. Kenyataannya begitu. Ini contoh kasus ya di Kelurahan Gandaria Selatan. Ini di dalam gang ya di Jakarta. Sanggup nggak kita tinggal di sana itu? Seandainya kita itu mau tinggal di sana. NJOP di sana di Gandaria Selatan bukan kawasan elit-elit banget ini, di gang. Itu NJOP tanah di sana itu 1 meter persegi itu 5,76 juta. 1 meter. Kalau di agak ke kota itu bisa 50 juta per meter persegi. Nilai jual tanah itu. Di sini berapa, Guru? 200 lawe. Masih murah lah ini. 2.500.000. Oh, nggih. Hampir mirip-mirip pinggiran Jakarta sini. Itu tanah. Kalau bangunan NJOP-nya itu per meter persegi 2.663 juta. 2.630.000. Nah, ini bisa kita hitung nanti berapa PBB-nya di gang ya, di Kelurahan Gandaria itu. Kalau bangunan 400 meter persegi, tanahnya taruhlah 1070 meter persegi. 1070 itu ya 20 kali berapa itu? 20 kali 50-an. Tanah sini pinanya luas banget. Berapa di sini? 2080 ya, separuhnya tanahnya Guru ini. Bangunannya segini, NJOP-nya itu kalau dihitung kalikan aja jadi 7,22 miliar.
itu kena pajaknya 14,4 juta per tahun. Amun pian luas tanahnya 2 kali lipat, kalikan 2 gitu ya. 2000 meter 28 juta pian bayar setahun. Andai ini di Gang Gandaria, belum lagi kalau di pusatnya, daerah pusat 50 juta. Karena itu dulu Profesor siapa? Nazaruddin yang dulu KPU itu juga ngeluh. Kita ini rumah tinggal di rumah kita sendiri. Bayar pajak kok kayak kita nyewa. Ya, kayak nyewa. 14 juta per tahun itu kan artinya sebulan itu 1 juta lebih. Tinggal di rumah sendiri. Siapa yang sanggup begitu tinggal di daerah itu? Ini daerah di gang ya, pinggiran ya. Siapa yang sanggup? Akhirnya tanah kan dijuali. Yang membeli ya bubuan itu. Ya, bubuan yang suge-suge. Kita lihat ya, akhirnya yang penduduk lokal itu tersingkir di daerah-daerah kumuh. Ada rumah kayak sangkar burung gitu ya, yang anggota keluarganya sudah untuk tidur di dalam rumah nggak sanggup, tidur di musola. Itu banyak di Jakarta begitu. Sampean di sini bersyukur masih bisa tidur guling-guling bisa. Di sana itu susah. Daerah-daerah begini, saya pernah dulu sering ke RSCM gitu ya, waktu di Jakarta. Naik kereta, turun, terus jalan kaki lewat gang. Ya melewatilah pemukiman begini. Penduduk asli hilang. Penduduk asli Jakarta itu kan Betawi. Betawi itu hanya tinggal di ya kantong pemukiman seperti di Condet, Pasar Baru, Palmerah. Yang lain-lain nggak sanggup itu tinggal di Jakarta. Berat biaya hidup, pajak dan sebagainya. Kalau tinggal di daerah-daerah seperti ini. Ini kan yang nasibnya kita tahu itu, Sidul, Mas Karyo. Ya seperti itu. Yang nyaman ya bubuan si Sarah itu ya. Ini kondisi. Kalau kesejahteraan ya bisa jadi untuk kesejahteraan nanti mewah, cuma apa betul orang-orang lokal itu menikmatinya? Saya rasa enggak begitu. Yang terjadi sekarang aja belum pindah itu, orang-orang suku adat itu juga terpinggirkan, tergusur oleh pertambangan itu. Mereka yang awalnya makmur mencari rotan, mencari hasil hutan itu mudah, hutannya habis. Bukan hanya manusia, orang hutannya juga habis juga. Ya Allah. Ini seperti inilah kondisinya. Kenapa begitu? Akarnya sebetulnya bukan pindah ibu kota sejahtera, bukan. Akarnya di kapitalisme ini. Bolak-balik kita katakan. Mau pindah kemanapun, kapitalisme yang dipakai itu nggak bisa mensejahterakan. Baik di Indonesia maupun di negeri yang lain, termasuk di Amerika. Amerika jangan dikira orangnya kaya semua, orang-orang miskin juga banyak di sana. Ini secara internasional begitu, tiap menit itu ada 11 orang meninggal kelaparan. Tiap menit. Kita sudah berapa menit nih, kalikan 11. Banyak orang mati kelaparan di seluruh dunia. Sementara kekayaan itu banyak. 1,3 miliar ton makanan itu terbuang tiap tahun. Andai itu dimakan oleh yang kelaparan, sudah melending itu. Apa melending itu? Kekenyangan itu sudah. Ya makanan yang dibuang. Makanya saya punya anak itu sering saya nasihati. Makanan habiskan. Tiap suap itu kita rasakan nikmat Allah berikan kepada kita. Kita ingat banyak yang masih kekurangan. Disyukuri ini makanan. Kapitalisme ini. Ini kita lihat di Kaltim ya. Kaltim ini kalau provinsi itu provinsi kaya. Nomor 2 se-Indonesia. 1 itu kan DKI Jakarta. Nomor 2 itu penghasilan paling banyak Kaltim.
Kemudian kalau sawit itu nomor 5 dia, paling luas. 1.254.224 hektar Kaltim itu. Jadi sugih benar. Tambang itu juga begitu. Tapi apa? Di Kaltim itu September 2020 ada 243.990 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak benar orang miskin juga. Jadi enggak pindah ibu kota pun itu sudah begitu. Ini pindah itu nanti semakin tersisih mereka. Baik yang membela-bela itu maupun yang tidak sama. Misalnya di sini suruh bayar pajak tadi 28 juta 1 tahun. Akhirnya kan milih kita jual aja dah, kita pilih ke daerah pinggir saja. Seperti itu yang terjadi. Nah, efek menetes ke bawah, trickle down effect, itu kan diharapkan begitu. Nanti kalau taruhlah ya betul orang-orang kaya yang di sana, tapi kan orang-orang miskinnya juga dapat. Ya, jadi tukang ojek nanti lari juga di sana. Jadi netes ke bawah itu ya sekedar upo ini. Apa upo itu? Sisa-sisa makanan itu. Kalau diibaratkan begitu. Sementara kekayaan itu tetap mengalir ke ya orang-orang kaya ya. Kapitalisme memang begini. Itu yang pertama dari sisi ekonomi, kedua dari sisi kemiskinan yang nggak bisa merata kalau sekedar pindah ibu kota. Mau merata itu ya manajemennya, aturannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini masalah lingkungan. Belum pindah aja sudah banjir betul. Apalagi ini pindah lagi ke sana, ini daerahnya tambah rusak. Ini data 2007 waktu saya ikut seminar di Bogor dulu. Katanya tiap menit itu hutan yang rusak itu 6 kali lapangan bola. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaan. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu. Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Memang pindah atau tidak tetap ya kalau dibiarkan pertambangan itu ya habis juga habis. Tetapi dengan adanya pindah ke sana itu makinnya lagi ada 256.000 hektar. Jadi ini perlu kejujuran sebetulnya. Maunya itu apa? Karena dalam hadis Rasulullah katakan ma min ra'in ghasyara ra'iyatah. Tidak ada seorang pemimpin yang dia itu menipu rakyatnya. Illa wa huwa finnar, kecuali dia itu di
di neraka. Dan yang penting juga sebetulnya bukan membangun ibu kota, tapi jiwa ini, masyarakat. Pembangunan ini lebih penting. Sering dinyanyikan itu kan, bangunlah jiwanya kan. Sementara di Indonesia ini banyak ini rusak generasi itu. Yang mati bunuh diri itu ya meningkat. Ini sebelum pandemi. Pada saat pandemi ya meningkat. Mati bunuh diri ada sekitar 10.000 kasus bunuh diri per tahun. Belum yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Ini kalau dibenahi sejak awal ya, dan orang-orangnya baik, insya Allah pemerataan itu bisa lebih mudah kalau memang juga sistemnya diatur dengan Islam. Harusnya kan bukan ibu kotanya yang dipindah itu, orang-orang yang di Jakarta banyak diangkut pakai transmigrasi atau apa, bisa itu jadi lebih lapang di Jakarta. Saat mudik saja lapang kok di sana. Saat mudik agak lapang. Tapi kalau tidak, ya seperti tadi, biayanya besar untuk ke sana, hutang bertambah banyak, rakyat juga yang menanggung. Mungkin ini beberapa poin yang kita perlu ikut juga memikirkan sebagai kaum muslimin, karena bentuk perhatian kita kepada sesama kaum muslimin ini merupakan wujud dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.